Pada tanggal 11 Maret tahun 2011, Jepang dilanda gempa berkekuatan 9 skala Richter dan setelah itu diiringi oleh terjangan gelombang tsunami setinggi 16 meter. Karena bencana ini, menurut beberapa laporan, korban meninggal dan juga menghilang. Itu angkanya hampir menyentuh 20.000 orang. Tapi di balik semua kisah kelam tentang bencana tsunami ini, ada sebuah kisah menyedihkan tentang seorang perempuan yang bekerja di kantor pencegahan bencana alam di kota Minamisankuri, prefektur Miyagi. Namanya Endo Miki. Endo Miki adalah perempuan yang berusia 24 tahun yang bertugas sebagai pegawai di bidang manajemen krisis di kantornya. Jadi si Endo Miki ini dia bertanggung jawab untuk menyiarkan dan memberi peringatan bencana apabila terjadi bencana di daerah itu. Di hari bencana itu terjadi, sesaat setelah gempa menguncang, mulailah tersebar kabar kalau gelombang tsunami yang cukup tinggi sedang menuju ke daratan. Si Endo Miki yang bertugas untuk menyiarkan peringatan bencana, dia terus memberi peringatan kepada masyarakat melalui mikrofon yang berada di dalam kantornya. Si Miki ini kemudian memberi peringatan terus-menerus kepada masyarakat supaya masyarakat tahu akan gelombang tsunami yang segera datang ke kota itu dan mereka bisa menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Meski dalam kondisi kantor Miki salah satu gedung yang akan dihantam oleh gelombang tsunami, tapi dia tetap memilih untuk terus berada di depan mikrofonnya. Dia tidak henti-hentinya terus menyerukan peringatan kepada masyarakat untuk segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Inilah video rekaman suara Endo Miki sebelum akhirnya gedung tempat dia menyerukan peringatan dihantam oleh gelombang. 避難してください。ただいま、宮城県内に10メートル以上の津波が Video yang baru saja kalian lihat adalah video rekaman terakhir dari suara dia. Karena dia menjadi salah satu dari ribuan orang yang meninggal di dalam bencana ini. Ada saksi mata yang melihat detik-detik terakhir sebelum Miki diterjang oleh gelombang. Saksi mata itu yaitu bosnya sendiri karena saat itu mereka berada di gedung yang sama saat bencana itu terjadi. Dia bercerita, pukul 2:09, tsunami gelombang pertama yang setinggi 6 meter menghantam hampir kena setengah dari gedung itu. 30 menit kemudian disusul oleh gelombang tsunami kedua yang tingginya hampir mencapai 10 meter. Saat itu dia mengatakan kepada Miki untuk segera meninggalkan ruangan. Namun saat itu Miki menolak dengan berkata, "Sebentar, saya harus menyerukan peringatan bencana ini beberapa kali lagi. Karena ini adalah pekerjaan saya." Ketika gelombang tsunami berikutnya yang mencapai 12 meter, semua karyawan di gedung itu segera naik ke lantai atas untuk mengungsi. Lalu mereka baru menyadari kalau si Endo Miki ini tidak ikut bersama mereka. Dan akhirnya mereka cukup yakin kalau si Miki sudah terseret oleh gelombang tsunami. Dari total 40 orang yang mengungsi di atas gedung, hanya 11 orang yang selamat. Karena memang gelombang yang datang terakhir hampir menelan seluruh badan gedung. Hingga akhirnya sebulan kemudian, jasad dari Enzo Miki baru ditemukan di dekat Pulau Arashima. Pada awalnya, jasad dari si Miki ini hampir tidak bisa dikenali. Namun beruntungnya ketika ditemukan, jasad Miki ini masih memakai gelang kaki berbentuk anyaman. Dan gelang itu adalah hadiah yang diberikan oleh calon suaminya. Setelah melihat gelang itu, akhirnya keluarga dan rekan-rekannya pun yakin kalau itu adalah benar jasad dari Endo Miki. Berkat dengan suaranya yang tiada henti memberi peringatan, dia telah berhasil menyelamatkan hampir setengah penduduk yang tinggal di kota itu dari gelombang tsunami yang mencapai 16 meter. Kisah ini telah menarik hati banyak orang karena dia telah mengorbankan dirinya untuk bisa terus menyelamatkan banyak orang, walaupun penyelamatan itu harus dibayar dengan nyawanya. Seperti yang kita tahu, orang Jepang memiliki totalitas dan tanggung jawab yang cukup tinggi dalam pekerjaannya. Mungkin kisah ini adalah salah satu buktinya. Dan setelah cerita ini menyerebak ke seluruh pelosok negeri Naruto itu, masyarakat di sana kemudian menyebut kisah ini dengan suara malaikat dari langit Jepang. 避難してください。ただいま、
宮城県内に10メートル以上の津波が Jikalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like dan komen di bawah, karena saya akan membaca semua komentar kalian. Juga, jikalau kalian suka dengan konten-konten di channel ini, silahkan kalian subscribe. Oke men, mungkin cukup sekian untuk video kita pada malam ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.